Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Si Kelincing dan Sepasang Terompah Nikgasih bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil mendengarkan ceritanya, klik tombol jempolnya atau like-nya dan bagikan sebanyak-banyaknya dongeng Nusantara ini ke pemirsa yang lainnya. Selamat mendengarkan. Di dapur Sawiyah asik memasak bekal beberapa buah ketupat direbusnya, kue wajik dan apem dibungkusnya baik-baik dengan daun pisang kering, hingga siaplah semuanya. Tak ada yang terlupa lagi. Segala-galanya telah tersusun rapi, diletakkan berderet-deret supaya mudah dilihat. Takut kalau ada yang tertinggal sewaktu akan berangkat kelak. Hei Sawiyah, mau kemana kalian? Pagi-pagi begini kelihatan sibuk mempersiapkan bekal. Mas Sawiyah mendekati anaknya sambil bertanya dengan keheran-heranan, sebab beliau sendiri belum mengetahui rencana anak-anaknya itu. Kami akan merantau ke Sungai Ulu, Mak, mencari padi dan sagu di sana. Kami akan berdagang daing dan balai ikan hiu, kata Sawiyah kepada ibunya. Sambil bicara ia terus mempersiapkan sesuatu yang dianggap perlu dalam perjalanan. Maklum orang akan bepergian jauh, akan mengadu untung di negeri orang. Kalau kurang lengkap persiapannya, tentulah kelak susah di negeri orang itu. Ya Mak, kami permisi hendak berangkat pagi hari ini juga. Ujang bermohon kepada ibunya yang kelihatannya masih terpaku di samping Sawiyah. Orang tua itu terharu melihat anak-anaknya. Mereka berusaha akan mencari nafkah untuk menolong kehidupanku yang kian hari makin tua juga, ucap Mak Sawiyah dalam hatinya. Mak, hendak kemana Bang Ujang dan Kak Sawiyah, Mak? Si Kelincing bertanya sambil berlari-lari ke dapur mendekati ibunya. Ia tercengang-cengang melihat persiapan yang disediakan oleh kakaknya itu. Kami akan ke Sungai Ulu untuk berdagang daing ikan hiu yang kau tangkap pekan lalu. Di sana musim orang memotong padi. Jadi kami akan mempertukarkan ikan kering dengan padi itu, kata Sawiyah kepada si Kelincing dengan berpura-pura sebagai seorang kakak yang cukup mengasihi adiknya. Ke Sungai Ulu? Oh, Kelincing belum pernah merantau ke negeri orang. Coba bawa jugalah Kelincing pergi, kata si Kelincing kepada Sawiyah sambil merengek-rengek minta dibawa juga. Sambil berkata itu, ia mencubit-cubit punggung ibunya supaya ibunya itu ikut pula mendesak kakak dan abangnya agar Ujang dan Sawiyah mau membawa dia pergi. Pancing hampir mengena, pikir Sawiyah. Namun pada akhirnya ia tetap berpura-pura enggan membawa adiknya yang masih terbilang kecil itu. Jangan, kau jangan pergi. Lebih baik di rumah saja menunggu emak. Perjalanan terlalu jauh dan memakan waktu berhari-hari di hutan, kata Sawiyah menyembunyikan isi hatinya yang sebenarnya. Secara dibuat-buat ia dapat mengelabui prasangka ibunya yang bukan-bukan. Perjalanan sejauh itu saja takut akan membawa Kelincing. Bukankah Kelincing ini sudah besar, Kak? Biar kecil pun kecil-kecil ada namanya, bukan anak pengecut aku ini. Ya Mak, si Kelincing bersitegang masih tetap mau ikut juga. Ia merengek-rengek sambil meruntun pinggang ibunya supaya ibunya memperkuat maksudnya. Bagaimana Mak? Katanya pula kepada ibunya. Boleh saja, Mak tak berkeberatan asalkan Ujang dan Sawiyah mau membawamu, kata Mak Sawiyah tanpa menaruh sakwa sangka. Tapi
Jangan kau sampai menangis dan merengek-rengek dalam perjalanan nanti, kata Ujang menjawab. Cuma pesanku kepada kalian, kakak dan abangnya, jagalah adikmu itu baik-baik. Jangan sampai terjadi pisang berbuah 3 kali. Mak Sawiyah berpesan panjang lebar sambil mengungkit-ungkit kisah lama yang telah mencemaskan beliau dulu itu. Baiklah mak, siapa lagi selain kami berdua yang harus menjaga adik kami yang seorang? Sekerat pun dia, sepotong pun dia juga. Tambahan lagi, ia adalah adik kami seperut sekandung yang wajib pula kami bela, kata Ujang panjang lebar menanam kepercayaan pada ibunya yang masih ragu-ragu itu. Bagaimana mak, masih ragu-ragu juga kah mak? Desak si Kelincing kepada ibunya. Tidak, aku tidak khawatir lagi akan keselamatanmu itu, kata ibunya memberi penjelasan kepada anaknya itu. Ye, asik, hap, ya, Kelincing akan merantau ke Sungai Ulu. Kelincing akan merantau ke Sungai Ulu. Si Kelincing bersorak gembira sambil berlari-lari masuk ke bilik. Di sana ia mengambil bungkusan pakaian serta kain selimut kesayangannya. Hap, ya. Ia keluar dari kamar sambil mencak-mencak kegirangan. Hari masih pagi benar, ayam berkokok di sela kicau murai di sisi hutan. Bebek mengkakak bersama embek kambing yang baru keluar dari kandangnya. Semua binatang itu seolah-olah ikut mengantar keberangkatan anak-anak Mas Sawiyah pergi merantau. Mereka meninggalkan kampung halaman beserta unggas dan ternak peliharaannya. 3 orang anak Mas Sawiyah itu pun berangkatlah diantar oleh ibunya hingga ke kelok jalan. Si Kelincing mulai melangkah. Ia meloncat melewati ibunya kemudian menghilang di balik semak-semak. Kicau burung pun semakin sayup seolah-olah ikut pula menyisihkan dirinya dari Mak Sawiyah. Beliau tercenung di kepala tangga menghalau kegelisahan. Sekelilingnya sepi merasuk-rasuk perasaan. Awan di langit kelihatan berkumpul, mendung datang dengan tiba-tiba. Gerimis siang hari menitik satu-satu menyirami bumi. Dengan tak terasa mata Mak Sawiyah berair, hatinya yang resah bertambah gundah. Di saat itu terasalah dunia ini kosong seperti tak berpenghuni seorang pun lagi. Kepergian. 3 orang anak-anaknya melukiskan suasana sepi pada rumah kecil di tepi pantai itu. Menangis pun orang tua balu itu tak ada lagi yang akan mendengarnya. Cuma air matalah satu-satunya teman setia yang selalu dijadikan tempat mengadu. Setelah sehari suntuk dalam perjalanan, ketiga bersaudara anak Mas Sawiyah itu pun tibalah pada sebuah anak sungai. Mereka berhenti di situ dan memilih sebuah batu hampar sebagai tempat bermalam. Cepat-cepat mereka menyalakan api unggun sebagai syarat pertama bila orang akan bermalam di hutan. Dan dengan mengelilingi api unggun itu pula mereka dapat menghangatkan tubuh dari sengatan dingin. Di lereng Gunung Ranei yang tinggi menjulang itu embun menetes sepanjang malam, sejak maghrib hingga matahari terbit. Karena itu gunung itu jarang kelihatan terang, selalu terbungkus dalam kabut yang kadang-kadang berkumpul amat tebalnya. Sementara suasana malam di hutan belantara itu belum gelap benar. Tak lupa mereka menaburkan belerang sekeliling tempat mereka bermalam itu, agar jangan sampai ular ataupun binatang melata lainnya menggerayangi mereka adik-beradik yang bermalam di situ. Setelah semua kerenah, ini kerenah pemirsa yaitu alat-alat atau peralatan ya. Setelah semua kerenah sebagai persyaratan untuk bermalam di hutan itu selesai dikerjakan, hari pun gelap. Cahaya bulan yang sedang mengambang bertelau-telau menerobosi celah pepohonan yang rimbun.
Sebagian sinarnya memantulkan cahaya pada sungai yang airnya mengalir amat jernih, putih keperak-perakan kelihatan. Burung malam pun berbunyi bersahut-sahutan, ada yang melengking dan ada pula yang berkiak-kiak menegakkan bulu roma. Di antaranya ada juga yang merintih, mendayu sendu dan menyayat hati. Hingga dalam hutan yang dikira sepi itu pun jadi riuh rendah sepanjang malam. Si kelincing paling cepat tidur, ia tidak menghiraukan suasana di sekitarnya. Dengkurnya kedengaran lantang berderut-derut, sebagai tanda bahwa ia sudah nyenyak sekali tidur. Kesempatan itu dipergunakan oleh Ujang dan Sauyah untuk berangkat dengan diam-diam, meninggalkan adiknya itu sendirian di hutan, terguling di atas batu hampar yang amat jauh dari jangkauan manusia dan terkatung-katung sebatang kara. Sauyah, marilah cepat, biar si kelincing cepat pula digonggong oleh Nik Gasi. Percayalah, sedikit lagi pasti Nik Gasi itu akan datang kemari. Ayolah, kita pergi sekarang. Kalau lama-lama di sini, nanti kita ikut pula menjadi mangsa Nik Gasi itu, kata Ujang sambil mengangkat segala barang perbekalannya. Lalu mereka dua bersaudara itu segera menyusup di gelap malam. Angin malam dini hari mengelus-elus tubuh si kelincing yang bergulung sendirian seperti angka 5. Ia kedinginan, embun menetes bagaikan menyusup ke sumsumnya. Bukan manusia raja yang kedinginan demikian. Beruk dan lotong pun begitu pula, dan binatang-binatang itu berlomba-lomba untuk saling berhimpitan dengan si kelincing. Ada yang langsung menyusup ke dalam kain selimut, ada yang hanya dapat berhimpitan saja atau cuma menyuruhkan kepalanya di sela-sela kelangkang si kelincing yang juga sedang kedinginan. Ia merasa amat nyaman berhimpitan dengan binatang-binatang itu walaupun mereka belum pernah bergaul sebelumnya. Demikian persekutuan hidup yang selalu damai di hutan belantara itu. Yang satu merasa perlu pula bersama yang lainnya. Keadaan serupa itulah pula yang menyebabkan si kelincing jadi tertidur dan terbuai hingga benar-benar pulas sampai pagi. Setelah matahari lebih sepenggalah tingginya, barulah si kelincing terbangun. Beruk dan lotong yang setiduran malam itu pun terbangun juga. Sejenak mereka berpandang-pandangan. Beruk menganggap si kelincing sebagai beruk juga. Demikian pula si kelincing menganggap beruk dan lotong itu sebangsa manusia. Sesaat lamanya mereka dapat bercakap-cakap dalam bahasa isyarat, sama-sama menggerakkan bagian tubuh masing-masing, hingga lebih mirip sebuah tarian bersama. Kemudian setelah beruk dan lotong tersebut sadar betul bahwa yang sedang dihadapinya itu bukanlah termasuk bangsa kera, maka beruk dan lotong itu pun larilah tunggang langgang. Ada yang terus memanjat ke pohon-pohon dan ada pula yang berlari-lari masuk ke semak-semak. Lalu di sana bersama-samalah binatang itu mengerih-ngerih dalam bahasanya sendiri. Mungkin mereka sedang bercerita tentang ketakjuban yang baru saja mereka alami itu. Si kelincing jadi termangu-mangu dan merasa sangat bingung. Ia berpaling ke sekeliling mencari-cari kedua saudaranya. Namun yang dicari-carinya itu tidak kelihatan sama sekali. Seorang pun tidak berada di dekatnya. Ia mengira bahwa saudara-saudaranya itu cuma berolok-olok untuk mencoba keberaniannya. Mungkin mereka mempermainkan aku. Tentu Bang Ujang dan Kak Sauyah sedang bersembunyi, mengintip-ngintip keberanianku. Mereka mengira aku ini si penakut barangkali, pikir si kelincing dalam hatinya. Dan ia pun menggeliat merejangkan urat tubuhnya pagi hari. Setelah dirasa segar, ia pun bangkit. Pertama-tama yang dilihatnya adalah bungkusan kain berisi 7 buah ketupat yang telah disembunyikan di balik bongkah batu. Ia merasa gembira sebab ketupat-ketupat itu masih dijumpainya dalam keadaan utuh. Diambilnya penganan itu dan ia langsung pergi bermain-main di sungai. Disitulah ia memanggil-manggil kedua saudaranya. Kak Sauyah, cepat kemari. Oi, Bang Ujang, oi, jangan bersembunyi, aku tak takut.
Oi, tunggu, aku datang. Tiba-tiba kedengaran suara parau dan lembab menyahut dari dalam hutan. Sebentar kemudian semak dan belukar jadi tersibak dan gemersik seperti dilewati oleh 10 ekor gajah. Makin lama suara itu makin dekat ke arah si kelincing yang berdiri di batu sungai. Belum sempat sekapur sirih lamanya, maka muncullah Nikgasi di hadapannya. Raksasa itu kelihatannya amat bengis dan memberingas. Napasnya mendengus-dengus seperti bunyi sapi mengerang, dadanya amat bidang dan berbulu lebat sekali. Semangat si kelincing bagaikan melayang karena ketakutan. Nikgasi itu menggertakkan giginya yang sebesar kampak, berdekap-dekup bagaikan bunyi beberapa buah batu bergeser-geser satu sama lain. Dengan menengadahkan muka ke atas, si kelincing dapat melihat tampak Nikgasi itu. Kumisnya panjang dan kasarnya seperti serabut ijuk, janggutnya lebat bagaikan belukar, hitam dan keriting. Berpuluh-puluh keluang bergantungan di situ, karena itu agak bising dan gaduh bunyinya di bawah dagu Nikgasi itu, hingga amat payah ia mendengar percakapan orang lain. Di samping kakinya yang besar seperti 10 pohon kelapa yang dikebat itu terletak sepasang terompah yang besar pula, mirip dengan sebuah jongkong. Kira-kira dapat menampung muatan sebanyak 5 atau 6 orang sekali angkut. Aduh, sampailah ajalku sekali ini, pikir si kelincing. Tapi sebelum ajal berpantang mati, rasanya aku belum rela mati seperti seekor katak. Gugur belum pernah berjuang seletus pun. Tiba-tiba saja datang semangat yang luar biasa menyusup dalam darah si kelincing dan terngiang-ngiang di telinganya, bahwa hidup harus berakal, mati harus beriman, kata si kelincing dalam hatinya, seraya mengibar-ngibarkan kain selimutnya di hadapan Nikgasi itu. Hei Nik, mau kemanakah nenek hingga nyasar kemari? Si kelincing mulai menyapa Nikgasi itu dengan suara mantap dan nyaring. Cucu, aku cium bau manis. Cu, tadi kau dengar cucu memanggil, maka aku datang. Jawab Nikgasi lalu tertawa terkekeh-kekeh, menggelegar seperti bunyi halilintar. Nenek kemari mencari rezeki untuk makan pagi. Lauk awak hari ini rupanya daging cucuku ini. Nikgasi tertawa terbahak-bahak sambil air liur bercucuran karena sudah berhasrat betul untuk makan. Ia ingin mengerkah si kelincing ketika itu juga. Untunglah pada saat-saat yang amat genting itu dengan tiba-tiba si kelincing mendapat akal dengan kecerdasan otaknya yang luar biasa. Secara diam-diam dilemparkannya ketupat yang akan dimakannya pagi itu ke dalam sungai. Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak seperti Nikgasi itu, sehingga mempengaruhi jiwa Nikgasi. Nek, sabar dulu Nek, jangan nenek sembarangan mau mengerkah saya. Kalau nenek salah-salah langkah, nanti berbalik arah. Bukan nenek yang dapat mengerkah kepala cucu ini, tapi cuculah yang akan mengerkah kepala nenek itu. Ingat Nek, sungguh pun nampaknya cucu ini kerdil begini, tapi makan amat kuat Nek. Belum tahu siapa menang antara kita berdua. Nenek lapar mau makan daging cucu. Cucu pun sedang lapar pula dan sangat ingin memakan daging nenek itu, kata si kelincing sambil mengecip-ngecipkan lidahnya seperti ia memang sudah betul-betul ingin makan saat itu juga. Anak sombong, besar temberang, mau melawan aku tentang makan? Ukur dulu lebar mulutmu itu. Nikgasi menggertak si kelincing dengan geramnya.
Cuma sebesar bulu romaku saja mulutmu itu. Lihat mulutku, lihat. Nika si itu berkata sambil menganggakkan mulutnya seperti gua kelihatan besar dan lidahnya terjulur panjang, merah kesumba warnanya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.